Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian tesis saya dengan judul Simulasi dan Studi Eksperimen Performa Penggunaan Termosifon sebagai Heat Exchanger pada Pemanfaatan Energi Panas Bumi Temperatur Rendah untuk Pengeringan Bahan Pangan. Dengan dosen pembimbing adalah Prof. Dr. Ing Nandi Putra, dengan saya Rizal Al-Fakih sebagai presenter. Adapun outline dari presentasi kali ini adalah pertama pendahuluan, kedua dasar teori, selanjutnya metode penelitian, data dan analisa, terakhir kesimpulan dan saran. Kita lanjut pada pendahuluan. Hingga kini, pengeringan masih menggunakan metode konvensional, yaitu direct solar drying, di mana komoditas dikeringkan langsung di bawah sinar matahari selama 3 jam dengan waktu pengeringan 5 hingga 7 hari. Pengeringan ini memiliki kelebihan yaitu mudah digunakan dan free energy karena memanfaatkan panas dari matahari. Namun memiliki kekurangan yaitu bergantung pada kondisi cuaca, waktu pengeringan yang lebih lama dan kontaminasi silang antara komoditas dan udara sekitar. Indonesia memiliki potensi energi panas bumi yaitu 28.600 MW yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah sumber energi panas bumi temperatur rendah atau di bawah 100 derajat Celcius. Potensi ini dapat digunakan untuk pengeringan pangan agar pengeringan lebih cepat, tidak bergantung pada cuaca, dan tidak terjadi kontaminasi silang antara produk dan udara sekitar. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah berapa temperatur drying chamber dari hasil simulasi, bagaimana sebaran temperatur pada area drying chamber, bagaimana pengaruh kecepatan udara terhadap sebaran temperatur pada area drying chamber, komoditas apa yang cocok untuk pengeringan menggunakan termosifon sebagai alat penukar kalor berdasarkan hasil simulasi, bagaimana performa efektivitas termosifon sebagai heat exchanger, bagaimana tingkat error simulasi dibandingkan dengan hasil eksperimen. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui temperatur optimal untuk pengeringan berdasarkan simulasi CFD, mengetahui sebaran temperatur pada area drying chamber, mengetahui pengaruh kecepatan udara terhadap sebaran temperatur pada area drying chamber, mengetahui komoditas yang cocok untuk pengeringan dari hasil sebaran temperatur pada drying chamber berdasarkan hasil simulasi, mengetahui performa termosifon heat exchanger berupa efektivitas berdasarkan hasil eksperimental, membandingkan performa hasil simulasi dan eksperimental termosifon heat exchanger. Batasan masalah dari penelitian ini adalah simulasi termosifon diasumsikan sebagai pipa koper kejal yang memiliki thermal conductivity tertentu. Simulasi termosifon hanya pada bagian kondenser. Simulasi variasi kecepatan pengeringan adalah 0,2, 0,4, dan 0,6 meter per second. Simulasi variasi temperatur termosifon adalah 60, 70, dan 80 derajat Celcius. Simulasi dengan asumsi temperatur inlet konstan 27 derajat Celcius. Termosifon terbuat dari pipa tembaga dengan panjang 700 mm dan diameter 1 in. Bagian evaporator 25 cm, adiabatik 10 cm, dan kondenser 35 cm. Jumlah termosifon adalah 18 buah berbentuk steger disusun 3 baris dengan jumlah 6 buah tiap barisnya. Filling ratio 55% menggunakan fluida kerja di mineral water. Sisi kondenser ditambahkan fin berupa plat tembaga setebal 0,5 mm berjumlah 30 buah dengan dimensi 140 mm x 360 mm. Sumber panas bumi disimulasikan menggunakan heater 9000 watt dan dialirkan menggunakan pompa. Selanjutnya adalah dasar teori. Termosifon merupakan alat penukar kalor yang bekerja secara pasif tanpa harus memindahkan fluida dari sumber panasnya. Berbeda dengan heat pipe, termosifon tidak memiliki wick, di mana fluida kerja atau fenomena perubahan fase di dalam termosifon bekerja berdasarkan gravitasi, yaitu pada bagian evaporator ketika dipanaskan, maka fluida kerja akan menguap, berubah fase dari liquid menjadi uap yang akan naik menuju kondenser yang akan melepas panas. Lalu terjadi kondensasi, uap tersebut akan berubah menjadi fase liquid yang akan turun ke evaporator melalui dinding pipa termosifon. Nah, selanjutnya, termosifon dapat diintegrasikan untuk menjadi sebuah heat exchanger yang disusun secara
stagger, di mana memiliki hot side dan cold side layaknya heat exchanger pada umumnya. Termosifon performanya sebagai heat exchanger dapat diukur melalui tingkat efektivitas, yaitu temperatur condenser out dikurangi temperatur condenser in, atau temperatur cold side dikurangi temperatur cold side in, dibagi dengan temperatur evaporator in dikurangi dengan temperatur kondensor in, atau dibagi dengan temperatur hot side in dikurangi temperatur cold side in. Proses pengeringan merupakan proses untuk mengurangi kadar air yang ada pada komoditas agar dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama. Pengeringan memiliki temperatur antara 45 hingga 60 derajat, karena jika temperatur yang tinggi akan merusak komoditas pengeringan tersebut. Nah, menurut sumber energi pengeringan terbagi menjadi beberapa, yaitu solar drying, biomass drying, biogas drying, heat pump drying, dan geothermal drying. Ya, selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan dua metode. Pertama, simulasi CFD menggunakan ANSYS FX 19.2, lalu eksperimental thermosiphon heat exchanger untuk alat pengeringan sebagai sarana validasi dari hasil simulasi menggunakan ANSYS FX 19.2. Simulasi terdiri dari beberapa tahap. Pertama, penentuan geometri, lalu proses fill, lalu proses meshing yang menghasilkan nodal sebanyak 558.647 dan jumlah elemen 1.477.741. Yang selanjutnya adalah proses setup yang terdiri dari 3 domain, yaitu domain air atau udara, thermosiphon, dan fin. Dengan boundary condition yaitu inlet temperatur konstan 27 derajat Celcius, inlet velocity 0,2, 0,4, dan 0,6 meter per second. Lalu temperatur termosifonnya adalah 60, 70, dan 80 derajat Celcius. Eksperimental menggunakan alat pengering panas bumi temperatur rendah yang sebelumnya telah dilakukan riset oleh Gunawan pada 2019 lalu. Perbedaannya adalah mengganti heat pipe dengan termosifon yang memiliki spesifikasi jumlah termosifon 18 buah, material pipanya tembaga, diameter 1 inci, panjang 700 mili, jumlah fin 30, fluida kerja di mineral water, dan filling ratio 55%. Nah, air panas akan disimulasikan menggunakan heater dengan kapasitas 9 kW. Air panas akan dialirkan menggunakan pompa dan diukur flow mesh-nya menggunakan flow meter. Lalu, fan digunakan untuk mengatur kecepatan udara yang diukur menggunakan hot wire anemometer. Nah, temperatur diukur pada bagian temperatur inlet udara masuk, temperatur outlet udara keluar, lalu temperatur air panas masuk, temperatur air panas keluar, dan juga temperatur drying chamber yang akan di-record pengukurannya menggunakan modul NI 9124. Matriks pengujian untuk simulasi ialah temperatur termosifon 60, 70, dan 80 derajat Celcius, lalu kecepatan udara 0,2, 0,4, dan 0,6 meter per second. Sedangkan untuk matriks pengujian pada eksperimental yaitu temperatur air panas 60 derajat Celcius, 70 derajat Celcius, dan 80 derajat Celcius dengan kecepatan udara 0,2, 0,4, dan 0,6 meter per second. Selanjutnya adalah data dan analisa hasil dari penelitian ini. Temperatur drying chamber dari hasil simulasi tertinggi ada pada ketika temperatur termosifon 80 derajat dengan kecepatan udara 0,2 meter per second, yaitu 45 derajat Celcius. Sedangkan temperatur drying chamber terendah ada ketika simulasi dengan temperatur termosifon 60 derajat dan kecepatan udara 0,6 meter per second, yaitu 36 derajat Celcius.
Berikut adalah temperatur drying chamber hasil simulasi pada temperatur termosifon 60 derajat Celcius, 70 derajat Celcius, dan 80 derajat Celcius. Dapat dilihat dari ketiga simulasi, temperatur drying chamber tertinggi ada ketika kecepatan udara 0,2 meter per second. Sedangkan ketika ditambahkan kecepatan udara menjadi 0,4 dan 0,6 meter per second, temperatur pada drying chamber akan menurun. Berikut ini adalah hasil kontur temperatur pada temperatur termosifon 60 derajat, 70 derajat, dan 80 derajat dengan kecepatan udara 0,2, 0,4, dan 0,6 meter per second. Nah, dari ketiga hasil simulasi ini terdapat kemiripan, yaitu temperatur drying chamber pada kecepatan 0,2 meter per second lebih tinggi dibandingkan pada kecepatan 0,4 dan 0,6. Dan ketika kecepatan udara ditambah menjadi 0,4 dan 0,6, temperatur pada drying chamber akan menurun. Berikut adalah hasil eksperimental pada tekanan vakum termosifon minus 70 cmHg. Nah, bisa dilihat dari pengujian pada temperatur air panas 60 derajat Celcius dengan kecepatan udara 0,2, 0,4, dan 0,6 meter per second. Nah, pada kecepatan udara 0,2 meter per second, temperatur drying chamber adalah 38 derajat Celcius. Sedangkan ketika kecepatan udara ditambah menjadi 0,4 adalah 36 derajat Celcius. Dan ketika ditambahkan menjadi 0,6 meter per second, temperatur drying chamber adalah 34 derajat Celcius. Nah, bisa dilihat hal ini terjadi karena temperatur pada daerah kondenser mencapai maksimal di 40 derajat Celcius dengan temperatur evaporator adalah 60 derajat Celcius. Performa termosifon diukur dari kemampuan delta Tc, yaitu kemampuan meningkatkan temperatur keluar udara dari temperatur inlet, dan juga efektivitas. Delta Tc tertinggi berada ketika temperatur air panas 80 derajat Celcius dengan kecepatan udara 0,2 meter per second. Sedangkan efektivitas tertinggi ketika air panas 80 derajat Celcius dan kecepatan udara 0,2, yaitu dengan efektivitas 0,31. Selanjutnya adalah validasi hasil simulasi terhadap eksperimen, yaitu temperatur pada drying chamber. Contohnya, ketika temperatur termosifon pada 60 derajat Celcius dengan kecepatan 0,2 meter per second, temperatur drying chamber pada simulasi yaitu 38,83 derajat Celcius, sedangkan temperatur pada eksperimental adalah 38,16 derajat Celcius dengan tingkat error 1,75%. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini adalah temperatur drying chamber tertinggi dari hasil simulasi adalah 45 derajat Celcius pada pengujian temperatur termosifon 80 derajat Celcius dan kecepatan udara 0,2 meter per second. Sedangkan pada eksperimental adalah 47 derajat Celcius. Kontur temperatur pada drying chamber dapat dilihat dari hasil simulasi untuk melihat kerataan temperatur pada drying chamber. Kecepatan udara mempengaruhi temperatur pada drying chamber. Temperatur drying chamber akan menurun ketika diberi kecepatan dari 0,2 hingga 0,6 meter per second. Komoditas sayuran dan buah-buahan yang terdapat di sekitar area sumber panas bumi dapat dikeringkan walaupun hasil simulasi menunjukkan temperatur paling tinggi 45 derajat Celcius. Karena jika temperatur terlalu tinggi akan merusak kualitas komoditas yang dikeringkan. Eksperimental pengujian termosifon sebagai heat exchanger dilakukan pada temperatur 60 derajat dengan tekanan vakum minus 70 cmHg. Hasilnya lebih baik dibandingkan dengan pengujian dengan tekanan vakum minus 50 cmHg. Efektivitas hasil eksperimental tertinggi adalah 0,29 pada temperatur air panas 70 derajat Celcius dan kecepatan udara 0,2 meter per second. Saran dari penelitian ini adalah penambahan termosifon dan fin sebaiknya dilakukan agar performa alat pengering panas bumi temperatur rendah meningkat, terutama performa termosifon. Perbaikan desain alat pengering pada bagian penempatan termosifon, elbow, dan tinggi drying chamber untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Panjang bagian evaporator perlu diubah menjadi panjang yang lebih optimal.
agar temperatur pada area kondenser dapat meningkat dan perbedaan temperatur tidak terlalu jauh. Pinning ratio perlu diuji untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Tekanan vakum di dalam termosifon perlu ditambah untuk menurunkan titik didih fluida kerja, agar fenomena perubahan fasa di dalam termosifon dapat lebih optimal. Kondisi ambien perlu dijaga atau temperatur ambien diturunkan sesuai dengan kondisi lapangan atau kondisi di sekitar area sumber panas bumi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.